Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Sebuah pengumuman yang sangat mengejutkan datang dari Kejaksaan Agung, di mana ini teman-teman Kejagung mengumumkan ke-9 tersangka dari korupsi Pertamina terancam hukuman terberat, yaitu hukuman mati. Kita tahu teman-teman, korupsi Pertamina ini telah merugikan negara secara resmi, hitung-hitungannya 193 triliun. Tapi Kejaksaan menilai kerugian yang diderita oleh rakyat Indonesia lebih besar, bahkan mencapai 1.000 triliun atau 1 triliun. Dan baru-baru ini teman-teman, tadi malam Kejaksaan Agung ini Bapak Burhanuddin ST Jaksa Agung mengumumkan bahwa para tersangka di korupsi Pertamina bisa dihukum oleh hukuman mati. Tentu teman-teman, ini bukan hukuman yang main-main, karena sangat jarang ada korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat, baik itu menteri ataupun ini para tokoh-tokoh politik, dihukum dengan hukuman seberat ini. Dan nama-nama yang juga disebut-sebut teman-teman terlibat seperti Ahok, di sini mantan komisaris utama Pertamina, ada juga ini Menteri BUMN juga ikut terseret dalam lingkaran kasus korupsi Pertamina. Pertanyaannya, apakah Ahok, apakah Erick Thohir juga bakal divonis atau terancam hukuman mati? Ini tentu bakal sangat menggemparkan. Dan biar lebih lengkap teman-teman, kita mending simak saja langsung pernyataannya biar gak simpang siur dan dikatakan ini informasi hoax. Kita bakal langsung dengarkan ini pernyataan dari Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menegaskan bahwa ancaman hukuman mati bisa diterapkan bagi pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Di mana bahwa bahan bakar dihasilkan oleh Pertamina yang sekarang beredar di masyarakat adalah yang betul-betul sesuai dengan standarisasi spesifikasi yang dipunyai oleh Pertamina. Dan untuk itu tentunya mengharapkan pada masyarakat untuk jangan ragu lagi menggunakan bahan bakar milik Pertamina. Kemudian apabila ada teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan beberapa hal, silakan nanti Pak Kapuspen, mungkin Pak Kapuspen untuk di Assalamualaikum, perkenalkan Pak Jihan dari Tempo Pak. Pertama, awal mula penyidikan kasus ini kan terkait adanya kesengajaan untuk menghindari tawar-menawar antara KKKS dengan subholding Pertamina. Nah, subholdingnya udah jadi ditetapkan tersangka. Apakah dalam proses tersebut yang mengakibatkan KKKS ini bisa ekspor dengan keuntungan yang lebih tinggi, lalu Pertaminanya impor yang mengakibatkan negara harus mengeluarkan uang lebih tinggi juga, itu ada keterkaitan dengan Pertamina Pusat. Maksudnya dalam proses itu apakah perlu persetujuan juga dari Pertamina Pusat? Nah, apakah sebelumnya Pertamina Pusat mungkin salah satunya Bu Nika sudah diperiksa? Nah, begini dulu. Jadi rilis sekarang adalah masalah bahan bakar yang masyarakat masih meragukannya. Soal nanti penanganan perkara ditanyakan nanti khusus dengan jam khusus di Gedung Gula. Ya, saya kan jadi tanyakan adalah kita batasi. Pertanyaan adalah hanya menyangkut produk bahan bakar Pertamina. Silakan. Yang dilakukan kan di tahun 2018 sampai 2023. Apakah ada data minyak-minyak tersebut disebar di daerah mana saja yang dilakukan, yang di blending di luar, yang diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian jumlah total minyaknya yang di blending itu berapa Pak sebenarnya? Kalau untuk Pak Jaksa Agung, apakah ada kemungkinan, ini kan periodenya kena di masa periode COVID Pak, pasal yang dikenakan apakah akan ada pasal khusus penanganan COVID juga terkait korupsinya? Baik, Ibu dari CNN, tentunya proses ini masih berlangsung, proses hukum, jadi kami juga masih menunggu dan nanti pada saat tentunya persidangan akan
lebih jelas untuk hal yang Ibu tanyakan. Terima kasih. Baik, Mbak CNN. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentu hukumannya akan lebih berat. Dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Selamat pagi Pak, saya Miss Francisca dari Bloomberg Technos. Tadi kan Pak Simon itu bilang Lemigas itu nguji tiap tahun ya Pak. Nah kalau misalnya memang tiap tahun, apa temuan Pertamina soal kualitas Pertamax itu di periode 2018-2023? Benar nggak kualitas yang berbeda atau indikasinya emang ada teroplos gitu? Kemudian Bapak kalau misalnya ngikutin juga ini kan banyak konsumen yang ngadu gitu ya Pak. Ini gimana sih Pak pertanggungjawaban Pertamina atas periode di 2018-2023 ini kepada konsumen khususnya Pertamax gitu. Kemudian Pak, kemarin Pak Ega di DPR tanggal 25 itu bilang penjualannya turun 5% gitu. Apakah memang di tanggal itu aja atau gimana penjualan Pertamina terkait dengan kasus ini? Terima kasih. Baik, Ibu Francisca dari Global Tech House. Bloomberg. Baik, tentunya nanti kami akan meminta masukan dari tim sebelumnya, karena mohon maaf untuk periode 2018-2023 kami kebetulan belum bergabung di Pertamina, jadi nanti kami akan mengecek nanti informasi yang ada di Pertamina. Selanjutnya juga tentunya kami akan kumpulkan data yang sudah bersama-sama kita lakukan pengujian dengan Lemigas untuk produk-produk Pertamina pada periode itu. Terima kasih. Ada satu lagi? Ibu-ibu semua. Satu lagi. Oke. Izin Pak, saya Nadia dari Antara. Izin Pak mau tanya, ini kan kasus yang lumayan besar ya, perkiraan kerugian negaranya gitu. Adakah dari Kejagung bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk berencana bersih-bersih gitu, BUMN lainnya untuk menciptakan yang good governance itu? Terima kasih. Jawabannya, inilah langkah bersih-bersihnya. Insya Allah, bagi kami siapapun, kalau memang ada, kita sikat. Pasti Kementerian BUMN akan menyerahkan apa yang menjadi harapan dari kejaksaan, dan tentunya lagi ke depan bukan hanya kita melakukan aja, memperbaiki tata kelolanya sehingga kebocoran ini tidak terulang lagi. Itu yang akan kita lakukan. Mungkin terakhir TV1 terkait ini. Ya. Mau nanya ke Pak Jaksa, mungkin tadi kan kita akan bahas lagi, akan diberikan kesempatan bertanya di Jampitsus nanti Pak. Nah tapi kalau untuk hari ini sendiri akan ada update mungkin Pak terkait perkembangan penyelidikannya, mungkin boleh disebutkan dulu Pak, apakah akan ada perkembangannya atau bagaimana Pak untuk kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga ini Pak? Sampai saat ini kita masih seperti yang kemarin, belum ada hal-hal yang baru atau apalagi mungkin tersangka baru, belum. Tapi insya Allah ke depan kita akan terus laksanakan, dan saya minta pada Jampitsus untuk perkara ini segera selesai sehingga masyarakat lebih tenang lagi, apalagi menghadapi hari-hari raya begitu. Jadi saya mengharapkan nanti Jampitsus untuk segera menindaklanjuti, dan perhitungannya nanti dengan BPK. Kita akan minta BPK membantu kita untuk menghitung kerugian negaranya, dan insya Allah segera akan kita lakukan dengan segera. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan sejujurnya saya itu minta mohon pada teman-teman untuk sampaikan ke masyarakat untuk jangan ragu ya melakukan atau menggunakan
bahan bakar yang dibuat oleh Pertamina, dan itu pasti jaminan mutu. Bukan iklan, tapi insya Allah kita punya suatu Pertamina yang bagus, dan tentunya mari kita bersama-sama untuk menjaganya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Kejaksaan Agung dari Jaksa Agung Bapak Burhanuddin yang menegaskan teman-teman bahwa ancaman hukuman mati bisa saja diterapkan bagi para koruptor yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, yang menegaskan ini Kejaksaan Agung Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Bapak Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan langsung dari Kejagung yang disampaikan oleh Bapak Burhanuddin terkait ancaman hukuman mati bagi para tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Saya rasa teman-teman tidak hanya 9 orang, ada aktor yang lebih besar yang berada di balik layar yang menguasai atau mungkin menginstruksikan Pertamina untuk melakukan pengoplosan Pertamax ini. Tapi ya ini perlu ditinjau lagi teman-teman, penyelidikannya masih sangat jauh, dan saya rasa hukuman mati itu tidak terlalu berat bagi orang-orang yang korupsi di saat COVID, di saat Indonesia tengah dilanda bencana besar teman-teman, bencana COVID. Nah ini orang-orang malah korupsi uang rakyat, uang pajak, dan harus dihukum seberat-beratnya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.